Kita masuk bab 7 ya. Kemarin sedikit sudah diulas bab 6-nya, bagian terakhir itu bias emitter ya. Saya buka sebentar ya. Bias emitter. Bagian terakhir ya. Kemarin ya. Akhir kita. Nah ini yang sebelum yang ada emitternya di sini ya. Nah ini sebenarnya penyederhanaan dari bias pembagi tegangan nanti. Di sini dia hasilnya itu dia akan akan lebih stabil dia ya. Nah, nanti kita lanjutkan dengan pembiasan-pembiasan jenis apa saja. Walaupun nanti yang sebagian besarnya untuk penguat itu, karena itu tujuan penguat ya, itu dia menggunakan eh, bias pembagi tegangan. Sebentar. Ini pembiasan transistor. Salah satunya kemarin adalah bias basis, ya. Dan terakhir adalah bias emitter. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pembiasan dan nanti bagian terakhirnya ke transistor PNP gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pembiasan transistor. Nah, yang paling banyak berguna nanti adalah untuk penguat ya. Kalau untuk saklar ya dia bias basis. Tentu dia dengan memastikan cut off dan ininya ya. Cut off kan bisa tegangan kita apa tegangannya nol ya, tegangan basis. Sedangkan kalau jenuh, nah itu kita kalau bisa kita ininya kan jenuh untuk hard saturasi gitu ya. Nah, itu akan lebih pasti. Nah, untuk penguat nanti dia ada beberapa nanti termasuk bias emitter kemarin ya. Nanti di sini akan kita membahas bias pembagi tegangan dan beberapa pembiasan yang lainnya. Walaupun nanti yang banyak dipakai adalah bias pembagi tegangan, voltage divider bias. Nah, sebenarnya pembagi tegangan itu kita ada belajar di dioda Thevenin gitu ya. Nah, tegangannya terbagi. Nah, kenapa ini dia bias pembagi tegangan yang cocok nanti untuk sebagai penguat gitu ya. Dan kita bandingkan dengan yang lain. Ini adalah rancangan dasar ya yang dapat dimodifikasi menjadi rangkaian lebih baik gitu ya. Nah, bias basis itu memang digunakan untuk pensaklaran. Nah, bias emitter, nah ini dia kemarin adalah prototipe yang digunakan atau model yang digunakan untuk merancang rangkaian penguat. Nah, kalau di ini dia apa namanya? Sebentar, saya tebalin sedikit di sininya. Pensaklaran ya. Nah, kalau bias basis. Kemudian rangkaian penguat untuk seperti bias emitter ya. Ini udah kita bahas kemarin. Nah, sekarang yang ininya ada beberapa nanti. Bias emitter itu adalah penyederhanaan dari bias pembagi tegangan ya. Nah, setelah tegangan Theveninnya. Ya, bias pembagi tegangan ini dia bentuknya ya, dengan VCC dan VPB-nya sama. Nah, di rangkaian bias basis juga seperti itu ya. Tapi dia tidak bisa kalau PBB dan PCC-nya sama, itu kita bisa menggunakan dia untuk hard saturasi ya.
di mana nanti RB dan RC-nya 10 kali lipat. RB lebih besar, perbandingan RB dengan RC adalah 10:1. Jadi RB-nya 10, RC-nya 1. Nah, itu akan kita dapatkan nanti. Bias eh, untuk apa namanya hak saturasi, ya kan? Nah, ini bias pembagi tegangan di mana VCC dan VBB-nya sama. Tapi nanti R basisnya ini jauh lebih besar daripada RC, ya. Di sini biasa meternya kan. Nah, kemarin kan cuma ini RC, RB di sini. Nah, ini RB-nya adalah R1 paralel dengan R2. Nah, kalau ideal, nah ininya kita abaikan R1, R2-nya, RB-nya ya. Tinggal dia RC, RE, bagian sebelah sini aja dia. Nah, sininya dia langsung VCC-nya tanpa RB yang paralel R2. Tapi kenyataannya kan R1, R2 itu ada. Sehingga nanti kita tetap hitung. Cuman ternyata pengaruhnya kecil. Dengan syarat nanti ya, ada syaratnya. Sama juga waktu kita pendekatan, jika tegangannya itu cukup besar, cukup ideal saja. Jika apa tegang dengan R-nya itu ya, R-nya besar, kemudian jika tegangannya sedang, R-nya juga besar, maka dia pendekatan kedua. Pendekatan ketiga dilakukan jika R-nya dalam ohm, gitu ya, R-nya dalam ohm, sehingga nanti dia ada pengaruh RB-nya di dalam dioda. Tapi kalau dia kilo ya pengaruhnya kan hanya ohm ya, itu sangat kecil. Ini sama juga nanti. Makanya bias emitter tadi dia adalah penyendaran mesin. Nanti kita lihat jika kita abaikan dulu nih R1 per R2-nya berapa, kemudian jika kita masukin berapa. Hasilnya nggak jauh beda gitu ya. Nah, ini pada basis dulu di sini. CPB-nya ya. Sini dia kan lewati R1 dan R2 ya di sini. Kemudian di sini lewati RE-nya, ya kan? R2-nya ya sini. Sini hanya R2, di sini R1 R2. Sehingga sini loop satunya VCC dikurangi I1 R1 dikurangi I1 R2. Di sini dia I-nya. Kemudian loop sini hanya sini ya. Jadi sininya kalau kita masukin R-nya, I-nya sama ya. I yang sama sini. I-nya adalah R dikali R1 tambah R2 VCC. Di mana I-nya sama dengan VCC dibagi R1 tambah R2. Nah, pada bagian loop kedua, PBB, nah, karena panahnya berlawanan ini ya. Kalau panahnya ke sini nanti dia PBB-nya ya kan, minus R1 R2. Sehingga VBB sama dengan I1 kali R2. Nah, di sininya nanti I-nya ya. I-nya ini sama. Kita ganti ke sini. Sehingga nanti VBB-nya, ini ganti dengan ini. VBB sama dengan, nah ini ya, VCC dibagi R1 tambah R2, gitu kan ya. Dikali R2. Nah, sehingga dapat disederhanakan di penulisan berikutnya supaya sama R-nya sama semua. Ya kita gabung ke sini. R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC. Sama dengan tegangan Thevenin kan? Tegangan Thevenin adalah R2 dibagi R1 tambah R2 kali tegangan sumber. Nah, ini sama. Tegangan sumbernya ini. Jadi tegangan sini berapa? Berarti R2 dibagi R totalnya, R1 tambah R2 dikali tegangan sumber. Nah, tegangan Thevenin kan seperti itu ya. Jawabannya sini, tegangan Thevenin, kalau tegangan sini kita ukur adalah berarti R outputnya, ini R output, ini R input dua-duanya. R output dibagi R total dikali dengan tegangan sumber. Itulah tegangan VBB-nya. Nanti bisa kita buktikan nanti ya. Nah, sehingga ini dia pembagi tegangan. Tegangan BB-nya adalah R2 dibagi R1 ditambah R2 kali VCC. Sama dengan Thevenin, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan sumber. PS gitu kan, Thevenin. Nah, sama dengan Thevenin ya. Nah, ini seperti biar emitter kemarin. Kalau ideal, maka bias emitter ideal. Ideal berarti R di sini kan harusnya dia untuk R-nya ini kan paralel nih. Di sini kan. Kalau ini nggak ada titik, beri seri. Nah, ini S1 ini paralel. Tapi kita abaikan dulu idealnya. Nah,
ini sama dengan kemarin. VE tegangan di sini nih adalah VBB dikurangi VBE. Sehingga IE-nya di sini kan VBB dikurangi IBRB dikurangi VBE dikurangi IER sama dengan 0. Di mana IBRB-nya 0. Sehingga VBB dikurangi VBE sama dengan IERE. Sehingga IE sama dengan VBB dikurangi VBE dibagi RE. Yang kemarin sudah ada. Nah, saya ambil aja yang contoh kemarin ya. Ininya. Sebentar, saya pindahin dulu. Mana PBB-nya? Nah, enggak, saya tulis saja ya kalau gitu. Saya dapat di sininya nih ya. IE ini. Ataunya ya, ataunya ya. PBB dikurangi IBRB. Nah, cuma dia 0 ya. Dikurangi VBE dikurangi IERE sama dengan 0. Ini saya ini sebentar ya. Supaya lebih ini. Biar cepat kalian nanti ininya. Di mana PBB-nya sama dengan IBRB-nya sama dengan 0. Kita abaikan dulu RB-nya. Nah, ini aslinya kan. Sehingga akan dapat nanti di mana ini persamaannya ya. Nih, karena IB-nya sini IB copy saja ya. Sama dengan 0. Karena kabel ya. Nah, ya IB-nya, IE-nya, cuman nggak bisa di sini. Saya ini dulu ya, ini karena ya, saya copy ini dikit dulu. Coba dulu ininya ya, musnya. Insert question. Sebentar, saya bukan dulu. Sehingga IE-nya akan menjadi kemarin udah ya sebenarnya. IE adalah PBB dikurangi VBE kan, bagi dengan RB. Bagi dengan RE kan. PBB kurangi BBE bagi dengan R. Ini kemarin ya sebenarnya. Pindahkan dulu ya ke sini ya. Nah, ini persamaannya akan jadi ini. Sama dengan di atas ya. VE, di mana VE ini adalah VBB dikurangi VBE. Nah, atau ini boleh ya, keduanya. Karena IB-nya base kan, tinggal ini VBB dikurang VBE bagi. Sehingga ya, IE pindah ke kanan kan, IE sama dengan VBB dikurangi VBE dibagi dengan RE. Nah, ini kemarin IE hampir sama dengan
IC. Sehingga, nah ada dua cara juga nih yang langsung, sehingga nanti VC yang tegangan sini, sampai tegangan sini, ini VE-nya udah dapat kan? VBB dikurangi VBE. VE. VC-nya sampai sini berarti VCC dikurangi IC RC. VC di sini. VCC dikurangi IC RC. IC-nya sama dengan IE. Nah, setelah dapat VE-nya nih, kemudian dapat VC-nya, sehingga kita dapat VCE. Jadi VCE adalah VC dikurang VE. Atau cara cepatnya, VC adalah VCC dikurang IC dikali RC tambah RE. Sampai kemarin ya. Pada saat IC sama dengan IE. Kalau tidak, ini nggak bisa. IC sendiri, IE sendiri dan satu persamaan. Makanya IC hampir sama. Karena ini diabaikan dari IB-nya ya. IB-nya. Tapi kalau ini tidak, nanti harus kita hitung. Nah, ini cara idealnya. Nah, ideal ini ternyata dia sangat mendekati jika rangkaian ini kita VBB-nya kan. Di sini kita harus ada R1 per R2 ya. RB itu. RB R1 per R2. Nah, sini nih kan. Ada R1 per R2. Atau ini dengan R2 dibagi R1 tambah R2 tegang sumber. R-nya R1 per R2. Ini sama. Ininya harusnya R1 per R2. Tapi ideal kita abaikan dulu. Nah, kita anggap apa? Ideal dulu. Nanti kita buktikan bahwa ideal itu juga cukup. Nah, ini contohnya. Kita ambil contoh. Itu arus emitter. Emitter itu adalah VE dibagi RE kan. Nah, itu kan sederhananya. Tegangan VCE. VCE itu adalah VCC dikurangi IC dikali RC tambah RE. Kalau sesungguhnya berarti IC RE ditambah dengan IERE. VCE dikurangi IC dikurangi IC RC dikurangi IERE sama dengan 0. Karena IE-nya sama dengan, nah, kalau VCC-nya, VC di sini, kalau VCC dikurangi ICRC. VE, VBE dikurangi, VBB dikurangi VBE. VBB dapatnya R2, nih R2-nya dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan VCC. Atau VBB di sini, karena VBB sama dengan VCC. Nah, ini kita jawab. Ya, kayak seperti ini bagi dua ininya ya. Untuk melihatkan dua sumber basis dan kolektor. Basis kan ke sini. Kolektor ini basis. Nah, sama. Tegangan PBB, jadi yang masuk ke basis transistor itu bukan 10 volt, tapi dibagi oleh R2 dengan R1. Jadi PBB-nya adalah R2 2,2 kilo dibagi R1 tambah R2 total ya. Ini kalau R1-nya kan dia suhunya, untuk R2 hanya R ini saja. Makanya outputnya ini dibagi dengan input. Ini dia. Output bagi dengan input. Kali tegangan sumber. 2,2 kilo dibagi 2,2 kilo ditambah dengan 10 kilo. Kemudian dikali tegangan sumber. Sumber ini. PBB sama dengan PCC ya. Sehingga dapatnya 2,2 kilo dibagi 10 kilo tambah 2,2 dikali 10 kilo. Ini 2,2 kilo dibagi 12,2. Dapatnya 1,8 volt. PBB-nya. Nah, PBB-nya masuk kita ke sini nanti. Nah, ini dapat, ini dapat, ini dapat. PBB-nya udah dapat. Nah, cari PBB doang kita dengan pembagi tegangan atau tegangan Thevenin. Apa? Kuliah online. Iya, pengganti. PBB-nya
Ini boleh langsung tadi seperti tadi, VE dulu dicari, baru VE dibagi dengan RE. Nah, nanti ya, VE-nya VBB dikurang VBE 1,8 tadi, dikurangi 0,7 sama dengan 1,1. Dibagi dengan RE-nya 1 kilo. Nah, dapatnya 1,1. Atau langsung VBB dikurang VBE dibagi RE. 1,8 volt dikurang 0,7 bagi 1 kilo. 1,1 dibagi 1000 ya 1,1 mili. Gimana? Harus isi hampir sama dengan IE. Dari 1,1. Padahal kenyataannya isi itu sedikit di bawah 1,1 ya. Karena ada IB. Nah, IB kita abaikan, berarti dia sama, isi sama dengan IB. Walaupun kenyataan nggak bisa seperti itu. Nanti kita lihat simulasinya gitu ya. Nah, dapat IC-nya, kemudian VC-nya bisa kita cari dengan dua cara tadi. VCE-nya, VC dulu di sini. VCC dikurang ICRC, dapat VC. Kemudian VCE-nya, VE-nya dapat tadi kan, VBB dikurang VBE. VBE 1,1. Kemudian VC-nya, VCC dikurang ICRC, di mana IC-nya diambil dari IE, sehingga 10 dikurang 1,1 dikali 3,6 dapatnya 6,4. Atau langsung VCE-nya, sehingga dapat VC-nya 6,4 dikurangi 1, dikurangi ananya ya, VE-nya ya 1,1 volt ya. Sehingga dapatnya 4,94. Atau VCE secara langsung, VCC dikurang IE, RC tambah RE. Atau sini IC juga boleh ya, karena IC sama dengan IE. Sehingga VCC 10 volt dikurangi 1,1 ditambah dikali RC ditambah RE. RC 3,6 ditambah 1 kilo berarti 4,6 dikali 1,1 dikali 10. Ya, 4,6. Nah, kita buktikan sekarang dengan simulasi. Kita lihat simulasinya. Ini yang rangkaian aslinya. VCC 10 volt, R1 10 kilo, R2 2,2 kilo, RC 3,6, RE-nya 1 kilo. Ini pendekatannya. Pendekatannya RC sama RE sama ya. C sama RE sama. Sedangkan R1 per R2-nya kita abaikan. VBB-nya 1,8. Nanti ini hasilnya hampir sama. Nah, ini kita lihat. Berapa arus IC, RCE, baru VCE. Nah, IC dan IE itu nggak sama sebenarnya ya. Ini VCE ya. Ya, sebentar arus ini arus IB. Bentar. Ini VCE. Bentar ya, ini ada yang harus dibenerin dikit. Bentar, saya cek dulu. Positif, baru negatif. RE-nya belum nih, RE-nya belum nih ya. Ini tegangan tegangan VBB nih. 1,8 ya, ini VBB nih. Ini IE-nya 1,1 gitu ya. VCE-nya 4,8, tadi 4,6 ya, karena ini lebih dari 1,12. PBB-nya sedikit di bawah 1, bulatnya 1,8 ya. IE-nya nih. 1 kilo, 1,1 mili, 4,8 ini karena ini naik sedikit ya. Perbandingan tadi ya. Nah, kita bandingkan dengan ini udah kita ambil nih 1,8-nya. Taruh sini ya.
ini apa nih? RC. Ini IE, ini VCE, IE-nya lihat. Nah, nih, kedekatin ya, VCE-nya. Hampir sama kan? Kita abaikan ininya. Nah, yang sesungguhnya kan ini. Beda tipis kan? Ini 4,9 di sini. Ya. Nih, ke belakang 4,9 nih. 1,1 4,9. Ini kurang dikit ya. 4,8 lebih, 4,82. Ini kita bisa 4,9. Ini 1,1 sama ya, 1,1. Jadi dia artinya apa? Ya, pendekatan ideal itu sudah cukup sebenarnya. Ini yang sesungguhnya nih ya. Ini PBB-nya kita cari. Ini untuk melihat isi banding dengan IB. Nih. Di atas isi ini bawah IB. Beda tipis kan? Satu, satu sama. Per 100-nya 25, ini 33. Dapatnya nggak sampai 0,0 ya mili bedanya. Ini kan satu nggak sampai ya. Ini pinjam 8 0,08 mili selisihnya ya. Makanya dianggap IE sama dengan isi. Tapi tidak bisa ini IB kita nolkan. Nggak bisa kalau ini nol ya isi akan nol, VCE akan nol. Nah, ini buktinya bahwa ini pendekatan sesungguhnya ini dengan pendekatan idealnya berarti boleh kita. Tapi nanti ada syaratnya ya, ada syaratnya. Seperti transistor apa dioda ada syaratnya kapan dia pendekatan kedua, kapan pendekatan ketiga, kapan diperbolehkan pendekatan ideal. Nah, ini cara ideal. Ideal ini sama. IE-nya, VCE-nya, yang data saya. Nah, VCE. Sama kan 4,8, 4,8. Belakangnya ini cuma ini besar dikit. Yang ini kita abaikan ya. Jadi pengabaiannya kecil pengaruhnya. Nah, ini boleh kita gunakan seperti ini. Nah, kecuali nanti nah, ada syarat lainnya bahwa untuk ideal itu ada syarat tertentu. Nah, ini yang kita anggap ideal tadi di mana ini setelah Pak VBB ini kita abaikan. Sehingga dia akan menjadi rangkaian akan menjadi rangkaian ini ya. Oh, bias emitter. Ya, bias emitter. VBB-nya dapat, PE-nya nah, ini kekurangan rangkaiannya. Habis ini dia dari sini itu ini akan ada rangkaian yang tadi ya. Bias emitter. Coba saya ambil dulu, copy paste aja ya. Dia akan seperti ini. Cuma ini 2,2 kilo ya. Saya ubah sedikit. Dia akan seperti ini ya nanti ya. Rangkaiannya. Sini kurang sedikit nih. 3,6, 3,6, ininya 0. PBB 1,8. Dan rangkaian yang kurang sedikit. Nah, gimana kalau dia VBB-nya nggak kita apa? IB-nya nggak kita abaikan, RB-nya ada. Dia akan bias pembagi tegangan dirancang dengan baik di mana pembagi tegangan terlihat tetap terhadap tekanan input basis. Jadi dianggap dia konstan gitu ya. Nah, sumber tetap adalah pada saat tekanan sumber RS kecil dari 1% ya, 1/100, 0,01 dari tekanan beban atau RL-nya. Nah, dan ini nanti jika tekanan input ini 1%, nah nanti ada ininya, nanti pengaruh betanya ya. Nah, jika kondisi ini terpenuhi,
maka tegangan beban pada selang 1% dari tegangan ideal. Jadi sisinya 1% dari ideal. Jadi kita abaikan kan ya. Jadi R1 paralel R2, nah, ini aslinya kan. Ini harusnya ada di sini tadi. Nah, ini dia saya pindahin di sini ya. Kalau ideal ini nggak ada. Ini nggak ada kalau ideal ya. Nih, ini diabaikan tadi kan. Nanti kalau kita hitung juga gimana hasilnya. Gimana R Thevenin di sini ya. Ini R beban sama dengan R1 paralel R2. Nah, di sini tadi yang RB ya. R1 paralel R2. Itu kata Vini tadi. Nah, tadi kita abaikan. Dapatnya nanti kalau kita masukkan gimana? Nah, hasilnya seberapa? Karena tahanan tegangan output dari pembagi tegangan tidak ideal ya. Nah, ada selisih sedikit. Nah, analisis atau perhitungan yang lebih akurat dengan melihat perkataan Tevlin tadi R1 per R2 seperti gambar di bawah nanti ya. B. Tadi kan langsung ya, putus. Nah, sehingga nanti tahan bebannya, berapa tahan bebannya di sini? Nah, RS tadi, tegangan sumber, jadi tahan Tevlin tadi ya, adalah 1% dari tahanan bebannya. Nah, dapat juga R1 paralel R2 kecil dari 1% dikali Rin. Tahan bebannya ya. Kalau itu terpenuhi, nah, maka cukup kita gunakan ideal. Kalau tidak, berarti kita gunakan pendekatan yang lebih detail. Berarti RB-nya dilibatkan. Jadi harus pembangkitkan tetap ya, berarti di 100 banding 1 ya, 1% lah. Kalau untuk pembangkitkan kakunya ini lebih ini lagi nanti. Dia 10, 1 banding 10 ya. Cukup kita dengan ininya. Di mana R ini tadi ya di sini adalah beta DC dikali RE. Jadi beta DC dikali RE dikali 0,01. Apakah R1 per R2-nya lebih kecil dari ini? Kalau itu terpenuhi, gunakan pendekatan ideal. Tidak perlu ini dihitung. Nah, itu dia. Kalau tidak, ya harus dihitung. Jadi pembagi tetap itu adalah R1 per R2 kecil dari 1% daripada beta DC. Nah, ini beta DC masalah ini kan range ya. Nah, dan di sini agak susahnya di sini nanti. Tadi saya adalah range. Untuk pembagi tegangan tetap, nah ini dia lebih ketat lagi. R1 per R2 kecil dari 1%, 10%, 0,1 ya. Dari beta DC dikali RE. Nah, ini pasti dia. Tapi kita dengan ini cukup sebenarnya. 1% ya. Nah, perkiraan yang lebih detail tadi, gimana ngitungnya? Nah, saat ini, kan lihat lagi VBB di sini. VBB, kalau tadi kan ini angus. IBRB ya. Hanya VBB kurang VBE kurang IRE. Dianggap IBRB-nya nggak ada. Tapi kalau yang sesungguhnya ini kan ada. Seperti simulasi kita tadi, yang ini kita bandingkan tadi ya, bahwa yang sebelah kiri ini adalah berarti R1, R2-nya dilibatkan. Kalau di sini kan R1, R2-nya habis. Tinggal RC sama RE kan. Habis. Di sini jadi hitung. Nah, hasilnya juga nggak beda kan? Lihat, IE-nya 1,22, 1,33, selisihnya 0,011 kan. Sehingga VCE-nya juga ada perbedaan tipis dari 1, kita bulatkan 1,8 nih. 1, ya, ini yang sini ya. Bentar. Nah, ini basis ini dia. Nah, tegangan basis ini ya. Tutup ya. Nah, ini 4,8 juga kan? 4,8. Kelihatan 4,9 kan? Sama dia. Nah, ini kita buktikan. Karena ini termasuk R1 per R2-nya ini kecil dari 1% dari beta. Beta kali RE 1 kilo ya. Nah, ini coba kita hitung tadi. Cuman betanya biasanya kan tidak
nilai konstanta ya. Dia adalah nilai yang ada range-nya, tidak tetap. Jadi di sini kita libatkan sekarang. Tadi VBB dikurangi VBE kurang IERE. Sehingga IE adalah VBB dikurang VBE dibagi RE. Nah, ini IB RB-nya dapat. Sehingga sini IB ada IE. Tadi makanya disederhanakan ini supaya mudah. Nah, sekarang dia dilebakkan IB. Dimana IC, ingat lagi, beta sama dengan IC dibagi dengan IB. Sehingga nanti ya, IC sama dengan IB kali beta. Di mana IB sama dengan IC dibagi beta DC. Ini kita jadikan IC. IC supaya ini IE bersama dengan IE. Kan? Nah, ini bisa IC bisa. Cuma kalau IB kan nggak bisa. Nah, sehingga dia ini yang kita ambil. IC dibagi beta DC. Ini kita ganti. Di sini VBB tetap, RB IB RB menjadi IC bagi beta DC dikali RB. VBE-nya tetap, IE-nya nanti kita samakan dengan IC. Ini kita ganti IB-nya. Jadi ini. Sekarang IC-nya kita ganti dengan IE. Sehingga ini IE, ini IE. Ini kalau ini sama saja. Ini dua tidak diketahui, ini juga dua. Nah, ini dijadikan IE. Pendekatan lagi ya. Nih. Nah, ini udah. IE, tinggal kita geser dia. VBB-nya kita sampai ke sini. Arus ke kanan. Jadi VBB dikurangi ini VBE ini sama dengan ini pindah ke kanan jadi plus, ini pindah ke kanan jadi plus. IE dibagi beta DC kali RB ditambah IE kali RE. IE-nya kita keluarkan dari kurung. Nah, ini kan. Sehingga dia IE kali RE nih. IE kali RE. IE kali RB bagi beta DC ini. IE kali RB kali beta DC. Ya dapat ini. Tadi E sehingga IE sama dengan kali RE tambah RB beta DC sama dengan VBB dikurang VBE. Nah, di mana RB tadi ini adalah R1 paralel R2 ya, nih, di atasnya ya. Nah, R1 paralel R2. Itu RB-nya. Yang diketahui hanya R1, R2, RC, RE. RB mana? RB adalah R1 paralel R2. Nih. Yang masukin RB ini, R1 paralel R2 nanti. Sehingga nanti IE adalah VBB dikurang VBE dibagi ini. RE tambah RB tambah bagi beta DC. Di mana RB adalah R1 R2, RB adalah R1 paralel R2. Sehingga nilai akhirnya nih. Kalau tadi hanya IE VBB dikurang VBB bagi RE. Pembagiannya ini bertambah. Nggak besar, kenapa? R1 paralel R2. Kalau paralel dia akan makin kecil ya. Kemudian dibagi lagi dengan beta DC. Nah, inilah yang perbedaannya nanti tadi. Ini kecil perbedaannya. Nah, kalau kita hitung nanti, kalau dia 1% dibandingkan dengan RE dikali beta DC, maka hasil R1 R2-nya kita abaikan. Tetapi kalau R1 R2-nya lebih besar daripada RE dikali beta DC dikali 0,1 atau 1%, maka cukup IE-nya VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Hasilnya akan sangat, ini kita lihat. Sama dengan tadi ya. Itu pembagi tegangan tetap ini sama dengan tadi. Sama betanya yang nggak beda ya. Kalau tadi betanya lebih. Ini nggak diperlukan betanya. Karena ini nggak ada. Itu yang contoh pertama ya. Contoh pertama. Ini kan nggak ada beta karena kita mendekati ideal. Ininya hilang. Sehingga nanti hanya ada RC dengan RE tambah PBB. Ini hanya cari PBB doang. Nah, kalau dia pendekatannya lebih detail, berarti kita harus menambah tahanan RG-nya. Nah, itu dia. Nah, jadi harusnya ini. Harusnya E lebih kompleks sedikit ya. Kalau tadi kan hanya PBB dikurang PBE bagi RE. Karena ininya dianggap nggak ada. Udah, ini nggak ada kan. Jadi hilang. Contohnya nih. Coba nilai arus meter tinggal lebih akurat berarti menggunakan yang ini. Nanti kita bandingkan dengan ini kan sama ya. Kan ini sama. Makanya sama. Cuman betanya ada beta 200. Jika kita cari dulu VBB. VBB adalah
R2 dibagi R total ini, berarti R1 tambah R2 dikali tegangan sumber, sehingga VCC. Nah, kalau tegangan kaku, ya kan, R1 paralel R2 kecil dari 1% beta DC dikali RE. RE-nya 1 kilo dikali dengan 200 dikali 1%. Ini 1/100 dikali 200 dapatnya 2. 2 dikali 1 kilo dapatnya 2 kilo ya. Ini 2 kilo nih. Ya. Tekanan input 0,1 beta DC RE 0,01 200 ini menjadi 2. 2 kali 1 kilo menjadi 2 kilo. Apakah ini lebih kecil dari beta R1 per R2? Ini R1 per R2. 10 kilo paralel dengan 2,2. Jadi 10 kilo dikali 2,2 dibagi 10 kilo ditambah 2,2. Apanya 2. Ini kan 22 kilo kodrat ohm kodrat dibagi dengan 12,2 kilo. Ambil kilo saja ini ya. Bentar, saya ini kan ya. Hitung dulu sebentar. Kilonya double. Ininya ini sebentar ya. Pause. Nah, ternyata ininya 1,8 kilo, sedangkan R1 beta DC dikali dengan sebentar ya. 1 per R2 dapatnya 1,8 kilo, sedangkan RE dikali beta DC dikali 0,01 dapatnya 2 kilo. Berarti nilai ini lebih kecil kan? 1,8 kecil dari 2 kilo. Ini 2 kilo, ini 1,4. Berarti rangkaian yang ini cukup kita gunakan pendekatan ideal saja. Jadi RE-nya apa tadi? RE-nya adalah VBB dikurang VBE dibagi RE. Tapi kan ini kita coba dengan idealnya ya, dengan pendekatan yang lebih detail. Ya, hitung VBB-nya. Jadi ini sebenarnya cukup dengan ideal nih. VBB R1 bagi R2 sama dengan tadi ya, 2,2 kilo dibagi 10 kilo tambah 2,2 dikali 10 kilo dapatnya 1,8 volt. VBB 1,8. RC ini tadi. Sehingga jika kita gunakan ini pendekatan lebih detail, IE-nya VBB dikurang VBE dibagi RE ini yang ideal, nah, tambah dengan R1 per R2 bagi bertesel. R1 per R2 dari 1,8 tadi dibagi dengan 200. Nah, 1,8 dibagi dengan 1,8 kilo ya, 1.800 dibagi 200. Berarti tinggal 18 bagi 2 dapatnya 9. Dengan 1 kilo ini dapatnya 1,8 dibagi 2, berarti dapatnya hanya 9. 1,8 kilo dibagi 200 dapat 9 ohm. Tadi 1 kilo 1000, sekarang jadi 1009. Ya, dapatnya IE-nya 1,09. Kalau kita bulatkan juga 1,1. Sehingga VCE-nya akan naik sedikit. Karena ini turun sedikit, naik sedikit. VCC, IE dikurang. Jadi hasil 1,09 sangat dekat dengan 1,1 yang tadi. Ini kalau ininya kita. Ini kenapa di simulasi dia lebih tipis ininya gitu ya. Nih, kita ambil IE-nya ini ya. Ini yang ada RB-nya ini RB-nya diabaikan. Ini lebih besar ini sedikit ya. Ini karena betanya tidak sampai 200, ini betanya 170. Bedanya nih 0,0. Kalau tadi dia hanya 0,01 tadi ya. 0,011. 0,11 dapatnya ditambah ini 0,01 dapatnya 133. Jadi ini sama saja. Makanya ininya gue sasar ya. Jadi kita lebih baik kalau udah ketemu yang tadi ya syaratnya. Ini dia yang kita gunakan secara R1 R2-nya dihitung, sedangkan ininya kita abaikan. Hasilnya hampir sama. Selisihnya kalau diperhitungkan hanya 0,01, kalau sini 0,011.
10/100 ya ininya. Kalau ini 1/100, 11/1000. Kalau tadi 10/1000 kalau yang perhitungan. Ini karena beda beda beta di sini. Nah, jadi syaratnya ini tadi kita cukup menggunakan pendekatan ideal jika ini tadi dia syaratnya tadi. Kita punya dia kan tadi hasilnya ini 1,8 dibagi 1000 dapatnya 1,1. Nah, ini 1,1 dibagi 1009. Ya kan? 9/1000 tambahannya kan? 9/1000. 0,00 selisihnya ya. Nah, syaratnya ini tadi R1 paralel R2 ini 1,8. Sedangkan 0,1 dikali beta DC dikali RE ini 1/100 dikali 200 dapat 2 dikali RE 1 kilo dapatnya 2 kilo 2 kilo lebih besar daripada 1,8 berarti 1,8 kecil dari 2 kilo ya udah kita tidak perlu menggunakan pendekatan yang lebih detail kecuali kebalikannya yang R1 R2 yang dapat 2 kilo sedangkan 0,1 kali beta DC kali RE dapatnya adalah 1,8. Nah, itu boleh kita gunakan. Walaupun hasilnya coba akan tipis nanti ya perbedaannya. Ya kan? Tadi 1,1 YE-nya sehingga VCI-nya juga akan berbeda. Jadi kan lebih lebih enak kita menggunakan persamaan yang ideal. Nah, itu dia. Dengan ideal pun sebenarnya cukup. Jadi tidak perlu menggunakan persamaan 713 tadi itu ya. Nah, 711 ini barusan. Nih. Cukup yang sebelumnya VBB dikurang IE-nya ya. VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Jadi perbedaannya hanya 10%. Paling tinggi itu ya. Tadi kan nggak sampai. 0,1 dengan 0,09. Berarti dia selisihnya itu 0,01 dibagi 1,1. Berapa? Kita hitung sebentar. Sampai 10% ya. 0,01. Ininya kan tadi dia 1,1 ya. 1,1. Ya ininya 1,09. Kita ambil dulu selisihnya. Kemudian kita berapa persen dia yang aslinya ya. 9% nih kali 100. Nanti saya lihatin. Nah, 0,9%. Ya, 0,9% ininya sisinya cuman ya. Nih, saya lihatin. Nih, ini aslinya 1,1 mili. Pendekatan ideal. Ini pendekatannya lebih detail. Ini selisihnya. Ini persennya. 9%. Nggak sampai 1%. Padahal dia sampai 10% pun. Nah, tadi dia kan maksimal 10% katanya kan. Nah, ya tadi kita hanya dapatnya 1% kurang ya. Nih, ya, oh, salah nih. Jadi cukup menggunakan pendekatan yang di atas tadi ideal. Bukan 713, tapi ini dia tadi kita ambil ke atas. Yang bias emitter tadi ya. Nah, ini. IE sama dengan VBB dikurang VBE. Sama berapa dia itu? Ini kan, nah ini dia. Sama 75 ya. Tidak perlu 711. Ini kan sama ini ya. Tidak perlu 711. 715. Nah, itu gunanya kita, nah, nih 713 nggak perlu. Cukup 75 tadi IE sama dengan VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Jika terpenuhi tadi ya, R1 paralel R2 kecil dari 0,01 dikali beta DC dikali RE. Walaupun dia besar-besar dikit, itu hasilnya bersama ya. Nih bedanya tadi.
Kita gunakan pendekatan ideal tanpa melibatkan ini nih, IB itu ya. Berarti tinggal VBB dikurang VBE bagi RE. So, ini kan IB, RB, R1 per R2, RB ini kan, di beta DC. Dapat 1,09. Di simulasi tadi dapatnya adalah 1,122. Sedangkan kalau kita gunakan mengabaikan ini dapatnya 1,1, ini 1,9. Kalau di simulasi tapi dapatnya 1,133. Tipis ya selisihnya. Nggak sampai 1% ya. Makanya perlu kita abaikan. Kecuali disebutkan lagi ya, semua analisis rangkaian bebas menggunakan metode yang telah disederhanakan. Nanti dengan mengabaikan ini. Walaupun ada sedikit selisihnya. Nah, garis bebannya tentu berbeda. Kalau kemarin garis bebannya IC saturasinya adalah VCC dibagi RC. Sekarang dia IC saturasinya VCC dibagi RC tambah RE. Itu garis bebannya ya. VCE-nya sama dengan VCC. VCC cut off ya. VCC cut off. Jadi IC saturasinya sedikit berbeda. Kira-kira ini contoh juga ya. R-nya kita variabelkan. Nah, bukan mengganti beta. Ini yang sebenarnya yang sesungguhnya kemarin kan tidak ada RE ya, FC saja. Sehingga kita ganti beta, bias basis ya. Ini dia RE-nya kita variabelkan. Pada saat dia 1 kilo, nah, kita hitung 0 VBB-nya, RE 1 kilo ya. Ini dia. Dapatnya tadi 1,1 kan, kalau ideal 1 kilo. Diubah menjadi 2,2 berapa? FBB-nya sama, dapatnya 1,8. R2 bagi R total, R1 tambah R2 dikali VCC 2,2, dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kali 10 dapat 1,8. VE-nya sama dengan, sehingga IE-nya kalau dia 1 kilo, dapatnya 1,1. Kalau dia 2 kali lipat, lebih ya. Kalau 2 kali lipat, 2 kali lipat lebih. Maka IE-nya akan turun. Kenapa? Pembaginya akan bertambah. Tadi dianya 1 kilo, sekarang 2,2 kilo. RE menentukan. Kalau 1 kilo dapatnya kan 1,1. 2,2 dapatnya setengah kilo. Kalau kita kecilkan dari 1 kilo, pasti dia ini akan naik. Sehingga VCE-nya akan menjadi 7,1. Karena IC turun, VCE akan naik. Nah, kalau sebelumnya, ya di atasnya, VCE-nya hanya 5 kurang ya. Ini pada saat 1,1 ya 5 kurang 4,8. RE-nya kita tambah, berarti IE-nya akan turun. IE turun, VCE akan naik. Nah, ini menjadi 7,2. 7,1 tadi ya. Nah, ini berapa? 7,1. Nah, kemudian dari 1 kilo kita naikkan 2,2, kita turunkan sekarang. Turunkan ya, turunkan menjadi 510. Dari 1 kilo kira-kira 50% ya. 50% lebih kurang turunnya. Oh, tadi kan 100% lebih. 1 menjadi 2,2 ya. 110% ya. Ini 50% kurang. Karena pembaginya makin kecil, maka RE-nya akan naik. Kalau tadi 1,1 pada saat 1 kilo, kemudian hanya setengah kilo, setengah mili dia pada saat 2,2 kilo, kemudian pada saat 500 ohm, maka dia akan naik menjadi 2,15. Sehingga nanti VCE-nya, karena ini naik, VCE-nya akan turun. Kalau tadi dia 7,1, sekarang dia menjadi VCE-nya 1,1. Mendekati titik
jenuh. Nah, jenuhnya di mana di sini? Ini dia jenuhnya. Saturasi berarti 10 dibagi dengan 4,6 hampir 5 berarti 2 lebih ya. Nah, sedangkan ini dia dapatnya IC-nya 2 lebih. Ini kan IE-nya hampir 2 lebih juga kan. Sehingga ininya akan kecil. Tapi ini belum belum jenuh ya. Karena kalau jenuh dia VCE-nya itu milivolt ya. Nah, kalau ini kan dia 3, nah ini saya ini kan ya hitungnya sudah ada nih sebentar. 7 ya, 7. Betanya ini saya tampilkan. Nih, yang perbandingannya ya. Nih, R1 sama 10 kilo, R VCC VBB sama ya, 10 volt, R1 10 kilo, R2 2,2 kilo, RC 3,2 kilo, 3,6. Ini RE-nya yang aslinya 1 kilo, kemudian kita naikkan menjadi 2,2 kilo atau 2.200, kemudian diturunkan menjadi 5,1. Sehingga nanti VBB-nya tetap ya, karena ini loop, yang berubah adalah loop kolektor, loop basis tetap. Karena ini adalah secara ideal VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Kali ini dia VBB dikurangi VBE ya, IE-nya ya. Nah, kalau PBB-nya R2 dibagi R1 tambah R2 kali tegangan sumbang. Sedangkan IE-nya nih, nah ini yang dalam mili ya, 41,1 pada saat R1 kilo, RE-nya ya, RE-nya kita ubah menjadi 2,2 kilo, dia akan turun menjadi setengah. Diturunkan dari 1 kilo ke 500, dia akan naik menjadi 2 lebih. Nah, sini isi saturasinya belum kita lihat. IC saturasi ya. Saturasi sama ya. Berarti dia adalah VCC dibagi dengan RC tambah RE. Nah, RC tambah dengan RE. Kita kali 1000. Nah, 2,17 mili ampere. Ini ampere nih. Ampere, ini mili ampere. Sama dari sini. Ini berubah ya, karena RC tambah RE-nya dari 3,6 menjadi 3,6 dengan 1 kilo jadi 4,6, ini menjadi 5,8 ya. Ininya akan turun karena pembagian lebih besar. Kemudian kalau ini kita yang ketiganya ini akan lebih naik, ya kan? Nah ini lihat, ini isinya 2,16, ini 2,4, ini masih aktif. Ini isinya, ini isi satu sudah ada ya. Ini isi satu sudah ada, yang merah itu ya. Sudah ada. Nih, isi saturasinya 2,17, sedangkan isinya 1,1 aktif. Belum sampai ya, separuh nih. Kalau ini isinya saturasi 1,7, dia hanya setengah. Masih aktif. Ini 2,43, isi saturasinya ini dia 2,16. Masih aktif tapi sudah mendekati ke, dia VCE-nya kecil kan. Kalau ini VCE-nya 70% dari 10 volt. Kalau ini
hanya 10%-an ya, 10% kurang dari 10 volt. Kalau ini dia hampir separuh. Nah, ini yang di tengah-tengah ya. Maka ini ya, garis bebannya di tengah ini. Jadi 3 yang tadi. Yang kita hitung ya. Nah, nanti kita coba lihat, cuman ininya sebentar. Kita lihat simulasinya. Ini yang tadi, sekarang yang RE-nya yang diubah-ubah. 1 kilo, 1 kilo. Saya lihat dulu sebentar ya, masih ada yang lain. Ininya 7. RE-nya yang kita ubah. Oke, bikin. Yang 1/3 emang ini, berarti dia 1 kilo di sini ya. 1 kilo berarti 10%. Cuma ini 2,2 yang agak repot nanti nih. 560, sebaiknya nanti ini kita ganti aja. Ini aja kita ganti. 1,8, ini sama. Satu lagi, coba lihat ke bawah. Ini yang ideal, ini yang sesungguhnya ya. Ini kita ideal. Ini 1 kilo. Oh, ini beda-beda ya. Ya, yang tadi ini kalau 2,2, 22 nih bisa ya. 22, ini 10, 500 yang susah nih. Susah ya, sebentar ya. Ini 14, 1,4 nanti. Cepatnya. 510, masih 5%. 5%. Kalau nggak kita ubah, dapat. Nah, ini ya. Ini dia. RC 3,6, sisi 10 volt ya. 3, 2 keadaan. Ini IE-nya 1,1 tadi nih ya. 1,1 dengan ini 4,8. 4,9. Sisi saturasinya ini separuh ya. 10 dibagi berapa nih? 10 dibagi hampir 5. Nah, 2. 10 dibagi 5, hampir 2 lebih ya nih. Separuh. Ini tentu RE-nya berubah ya, isi saturasinya ya. Karena dia isi saturasi 3,6 dengan 2,2. Berarti 5,8. Hampir 6 ini. Ya. Ini VCE-nya. Tadi ini naik ya, karena harusnya akan turun. Di sini tidak akan turun. Tadi dapat 1,1, ini dapatnya hanya setengah ya, setengah mili. Lebih dikit. Kemudian yang ketiga, yang di atasnya tadi ya. Geser dikit. R-nya kita 5, ini 500 nih ya. Harusnya 510 ya, beda dikit. Nggak bisa deh. Ini kan hampir 1 mili ya. Nah, hanya 4. 10 bagi 4, 2,5 lah ya. Nih. Ininya dari 10 volt, ininya hanya 1. Ini hasilnya ya. Nah, ini yang biasanya kita gunakan. Jika titik kerjanya, apanya nih, arus. Ini yang sebenarnya yang bagusnya ini kan. Ini hampir setengah dari 10 volt. Ini hampir setengah
dari 2. Karena dia 3,6 dibagi tambah 1 berarti 4,6. 2 lebih lah ya. Ini titik tengahnya. Kalau kita kecilin, dia akan mendekati tegangan cut off, ya, dekat 10 ya. Jika kita besarkan ya, daripada 1 kilo. Jika kita kecilkan, dia akan menuju jenuh. Ininya kan mulai dalam mili nih, tapi belum jenuh ya, masih aktif. Karena ininya bukan saturasinya berbeda-beda. Ini saturasinya berbeda ya, karena RC tambah RE pembaginya ya. VCC dibagi RC tambah RE. Kalau yang bias basis kan saturasi apanya, isi saturasinya ya. Ini isi saturasinya berbeda karena RE-nya berbeda, saturasinya juga berbeda. Jadi arus maksimalnya berbeda. Nah, itu perbedaannya kan. Ini yang pas di tengah-tengah, hampir di tengah ya, kalau di tengah. Ini dia menuju cut off, tapi masih jauh nih. Cut off-nya kan 10 volt. Ini masih 7 lah ya, misalnya. Ininya masih dalam setengah setengah mili ya, lebih. Semili lah ya, setengah mili. Nah, ini dia menuju saturasi karena ini tegangan VCE-nya sudah di bawah 1 volt, tapi belum belum saturasi ya, karena saturasinya nanti dia adalah 3,6 dengan setengah berarti 4, berarti 2,5 lebih ya. Oh, ininya. Ini masih 2,25. Terus lebih baru dia jenuh. Nah, kita lihat ini ya lagi. Nah, tadi dia ya gitu kan tadi ya. 2,2 ini tadi ya di atas pada saat ini 1 kilo 1,1 dengan 4,8 4,9 lah ya. Dinaikkan 2,2 kilo menjadi setengah dengan 7,1. Kemudian diturunkan dari 1 kilo menjadi separohnya 500 lebih dikit ya. 25 ininya 2,15 dengan 1,16. Dia akan mendekati cut off, mendekati jenuh. 15. Soalnya jenuhnya ini 2,5 lebih ya. C ya. Nah, ini dia titik kerjanya tadi. Yang kita cari ini sebenarnya mendekati ini. Ini yang 1 kilo, ini I-nya yang kecil, ini yang 2,2 kilo, RE-nya, ini yang setengah kilo, RE-nya. Nah, kalau kita maunya ini nih, dekat sini. Kalau ke sini kan 10 ya, 10, ininya kan harusnya mendekati 5, ini mendekati 5. Ini dia, kalau ininya isinya 2, berapa tuh? 3,6, 2 lebih ya, 2 seperempat, 2,5 lah ya, 2,5 kurang. Nah, ini dia kan sudah 1,1. Kalau 2,5 itu kan berarti 1,25 lah ya. Gak mungkin pas dia. Jadi tanpa mengubah beta, kita hanya merubah R. R-nya RE lagi. Ya, RE. Nah, kita tidak boleh di ujung sini atau di ujung sini. Nah, ini yang di tengah-tengah nih. Ini dia mendekati jenuh, cut off, titik sumbat. Ini mau menuju jenuh, walaupun belum jenuh ya. Tapi kalau ini digunakan penguat, ini dia akan cacat bagian atas akan cepat. Ini digunakan penguat, dia akan cacat bagian bawah, gelombang negatifnya akan lebih cepat cacat. Nah, kalau ini dia hampir seimbang, walaupun tidak akan persis sama. Karena nanti sama seperti kemarin, V IC saturasi adalah kalau yang di sini dia ya, IC saturasi adalah VCC dibagi RC tambah RE. Nah, sedangkan IC adalah VCC dikurangi IC. Nah, IC ya, VCC dikurang VCE dibagi RC tambah RE. Baginya sama VCC RC tambah E, tapi ada pengurang VCE. Sehingga dia tidak akan bisa IC dengan IC saturasi itu pas separuh. Tidak bisa pas separuh ya. Pasti dia lebih sedikit ke atas, isinya lebih dari separuh. Ini ya. Ini kan di bawah nih. Kemudian saya hitung sebentar. 10 dibagi 4,6 ya. Sebentar. Berapa itunya? 10 dibagi 4,6.
2,17 ya, 2,17. Nah, ini udah mendekati nih. Saturasinya yang 1 kilo ya. Isinya 2,17 atau kita bulatkan 2,18 2,17 berarti 0,17 bagi 2 berarti kalau 18 9 8 setengah 0,8 ya, ya 1,1 lah. Nah, ini nih, lebih sedikit. Kalau dia 2 kali lipat kan 2,2 padahal dia 2,17. Karena IC-nya lebih sedikit dari separuh IC saturasi, maka VCE-nya sedikit dari separuh saturasi. Saturasi ada 10 kan? Oh, VCE-nya. Ini dia. Karena IC-nya 10 dibagi 4,6 itu dapatnya 2,17. Kalau separuhnya 1,17 itu kalau 18 19 8 0,85 1,085 setengahnya 1,085 ini 1,1 sedikit lebih kan sehingga VCE-nya akan sedikit kurang. Jadi VCE ini nggak mungkin ini pas 5 karena dia kecil sedikit dari 5 atau besar sedikit dari 5. Ini tergantung IE-nya. IE-nya sedikit dari ini lebih dari separuh. Kalau sedikit kurang dari separuh berarti ini lebih sedikit lebih dari separuh VCE. Nah, itu dia untuk ini ya. Yang kita ini belum selesai ya. Nah, ini ya. Ini kalau isi saturasinya yang 3,6 dengan 1 kilo dapatnya 2,17. Sedangkan di sini dapatnya 1,1. Lebih kan separuh. Kalau ini 2 kali lipat berarti 2,2 di atas 2,17. Artinya IC-nya atau IE-nya lebih dari separuh IC saturasi. Akibatnya VCE cut off-nya yang ini lebih kurang dari separuh dari 10. Kalau IC ini sedikit di bawah IC saturasi, separuh dari saturasi, berarti nanti VCE-nya sedikit di atas. Nah ini yang ini udah bagus nih. Nah ini dia akan membuat gelombang positifnya akan cepat cacatnya. Karena beda batasnya segini. Sedangkan di bawah batasnya segini. Ini 215, sisanya ini kan tipis. 3 ya, dikit. Nah, kebalikan yang ini. Yang ini adalah setengah ke bawahnya dia akan mudah cacat. Ke atasnya tinggi nih. Tengah. Nih, tinggi. Atas ini. Bawahnya akan cacat. Ya, ini atas sama bawahnya relatif sama. Nih. Walaupun kenyataannya sedikit akan cacat ke atas duluan baru yang di bawah. Cuma tipis. Kalau ini udah pasti yang di atas masih belum cacat, di bawahnya sudah cacat. Penguatannya nanti sinyalnya ya, sinyal gelombangnya, gelombang sinyalnya. Kalau ini gelombang positifnya sudah cacat, gelombang negatifnya masih jauh dari cacat. Nah, itu nggak boleh seperti harus imbang nih. Nah, walaupun nanti kalau kita gunakan transistor komplemen, maka kerjanya di sini malah full, cuma separuh. Di sini kan atas, bawah. Di sini atasnya segini, bawahnya. Nah, atas sudah cacat, bawahnya belum. Jadi penguatan kita terbatas. Kalau ini penguatannya maksimal. Nah, itu dulu kita. Nanti kita akan melanjutkan lagi Jumat depan. Ini karena hanya berapa orang ya? 5 ya. Dari nggak banyak lagi ya. Separuh. Nah, ini caranya tepatnya nanti. Untuk menentukan titik Q-nya di tengah-tengah seperti yang kita inginkan. Oh, tadi kan kita coba-coba ininya. Kilo, 2 kilo, setengah kilo, gitu ya. Nah, mana yang paling dekat? Ternyata ini yang paling dekat, 1 kilo. 2,2 kilo, dia malah, apa namanya, isinya jauh dari separuh. Ini seperempatnya cuman ya, seperempat lebih dikit. Sehingga VCE-nya 7 ya, dari separuh kan 5. Jauh lebih besar dari separuh, karena ini jauh, ini hanya seperempat lebih ya. Sehingga ini dia akan naik. Nah, sedangkan yang ini harusnya mendekati jenuh. Ya. Sehingga tegang cut off-nya, tegang VCE cut off-nya yang kecil. 3,6 dengan 500. Berarti 2,5 lebih ya. 3,6 dengan 200.
Berarti tadi 3,6 dengan berarti 4,1, 2,5 lebih ya. Dibagi 3.000. Ini lagi kira ya. 2,4 lah ya, 2,4. Yang ini. Ininya 2,2. Kan sudah mendekati jenuh. Oh, ini masih jauh dari jenuh ya, karena 7 dibanding 10. Oh, ini 2,4 dengan 2,26 itu kan lebih dekat. Nah, ini yang separuh sekarang. Nah, itu dia untuk, nah gimana kita nanti membuat titik kerja kita itu, kalau yang untuk ini namanya kelas A ya. Nah, nanti kita harus meletakkan titik kerja di tengah-tengah. Nanti kalau kelas B di sini, nggak bisa dia namanya ada kelas AB. Nah, ini kelas A, satu transistor untuk satu penguatan. Nah, buat di tengah-tengah. Kalau kelas B di sini dia nanti itu kita akan bahas di elektronik analog. Nah, untuk tengah-tengahnya nanti ada perhitungannya. Nah, nah, karena udah setengah 12 lewat ya, kita tutup dulu kita hari ini. Cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi. 1 kali pertemuan lagi ini, masuk kita nanti ke FET. Ya, FET itu 2 kali nanti paling baru kita op-amp. Nah, nanti selesai itunya ya. Nah, terima kasih. Ya, nanti kita lanjutkan lagi separuhnya lagi ya. Itu ini. Soalnya mau dilanjutkan mau habis tanggung nggak kejar juga. Ini nanti ya, harus setengah saya tandain. Satu, dua, satu, 7 tadi ya. 6 tadi ya. Si Mega keluar ya. Ya 6 ya. Willy, Mega, Kelvin, Teguh, Mahesa sama Putra ya. Yang hadir ya. Ya, Pak. Kelvin tadi keluar ya. Sudah saya catat itu. Nah, kita tutup ya kuliah kita hari ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Kita minggu depan masih offline, online ya. Minggu kemarin kita offline ya. Berarti minggu depan tanggal 20 berapa? 20 sekarang berapa? 25, 27 ya. 27 tambah ininya berapa tuh? Jadi minggu depan kita offline ya. Offline, Pak ya. Ya offline ya. Tanggal iya sekarang 25, besok tanggal 31 itu ya, offline ya. Online ya. Karena minggu kemarin kita online. Hari Jumat Sesi hari 12 offline kan, Pak? offline ya, offline ya. Iya. Minggu yang lalu kita online ya. Minggu sekarang ini kan masih minggu sekarang nih. Dari Senin Iya. sampai Sabtu kan online ya. Minggu depan Iya. kita online lagi ya. Offline lagi ya, kampus ya. Offline, Pak ya. Ya offline. Kita tutup ya. Terima kasih. Ya, Nanti Pak. Terima kasih, Pak. PR-nya nanti dibawa waktu offline aja ya, PR-nya. Di kertas aja ya. Oh, Yang baik, Pak. ininya soalnya udah saya kirim ke Google Classroom. Tinggal diambil nanti. Lebih cepat saya kalau pakai kertas misalnya. Kalau ini kan download dulu, ini kan. Print lagi kalau itu kan repot. Udah ya, kita tutup. Kita ketemu nanti minggu depan hari Jumat offline ya. Nanti saya umumkan lagi. Karena untuk Baik, semua Pak. ya, semua kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi kita nanti minggu depan. Kita tutup ya. Waalaikumsalam. Ya.